Selamat siang Bapak dan Ibu dosen pembimbing, nama saya Michelle. Saat ini saya akan menjelaskan tentang bos saya yang memiliki judul utama kawasan Pasar Lama Tangerang sebagai pilgrimage tourism. Setiap tempat atau benda pasti memiliki sejarahnya masing-masing. Sejarah ini merupakan hal yang penting yang kita harus lestarikan. Sebuah kawasan pasar tradisional sendiri pasti tidak luput dari sejarah. Apalagi pasar ini merupakan pasar tertua di Tangerang. Kawasan ini itu berada di tengah pemukiman, berfungsi sebagai pasar rakyat yang sering dikunjungi dan pada malam hari menjadi tempat kuliner yang ramai dikunjungi. Penelitian saya ini dimulai dengan objek, di mana objek yang saya pilih adalah Pasar Lama Tangerang. Setiap tempat atau benda pasti memiliki sejarahnya masing-masing. Sejarah ini merupakan hal yang penting yang kita harus lestarikan. Sebuah kawasan pasar tradisional sendiri pasti tidak luput dari sejarah. Apalagi pasar ini merupakan pasar tertua di Tangerang. Kawasan itu berada di tengah pemukiman, berfungsi sebagai pasar rakyat yang sering dikunjungi dan ketika pada malam hari menjadi tempat kuliner yang ramai dikunjungi. Penelitian saya kali ini dimulai dengan objek, di mana objek yang saya pilih adalah kawasan Pasar Lama Tangerang. Kawasan Pasar Lama Tangerang ini juga biasa disebut sebagai kawasan pecinaan atau Chinatown, karena mayoritas penduduk di sekitar dari sini beretnis Tionghoa yang telah datang ke kota Tangerang sejak lama, yaitu sejak zaman penjajahan Belanda dulu. Oleh karena itu, banyak terjadi akulturasi budaya pada kota Tangerang ini. Begitu pula dengan kawasan Pasar Lama Tangerang. Pada area ini terdapat kelenteng, museum sejarah Tionghoa di Indonesia, rumah-rumah berarsitektur Tionghoa, dan lain-lain. Oleh karena itu, kawasan ini berpotensi untuk menjadi kawasan cagar budaya Tangerang, khususnya menjadi pilgrimage tourism. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk melestarikan budaya arsitektur Tionghoa pada kawasan Pasar Lama Tangerang, menjaga dan merawat arsitektur Tionghoa yang masih tersisa di kawasan Pasar Lama Tangerang, menjadikan bangunan arsitektur Tionghoa yang terlantar dan tidak terawat sebagai cagar budaya Tangerang, dan menjadikan kawasan Pasar Lama Tangerang sebagai pusat wisata ziarah atau pilgrimage tourism. Dalam penelitian kali ini, kita akan menjawab beberapa rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana efektivitas Pasar Lama Tangerang sebagai objek pilgrimage tourism. Yang kedua, bagaimana potensi Pasar Lama Tangerang sebagai pilgrimage tourism. Dan yang ketiga, bagaimana pendekatan ini akan diterapkan dalam konteks Pasar Lama Tangerang. Untuk menjadi pilgrimage tourism yang baik dan terorganisir, ada beberapa komponen yang harus kita penuhi. Yang pertama, ada spiritual research, cultural research, accumulation selection, interpretation atau experiencing, dan supporting structural component. Di dalam accumulation selection ini, kita dapat menganalisanya menjadi beberapa teori yang kita bagi dua menjadi teknis dan non-teknis. Di dalam aspek teknis ini ada beberapa komponen yang dapat kita bahas. Yang pertama ada konektivitas. Konektivitas ini merupakan hal yang penting karena dia merupakan penghubung antara start, journey, dan goals tersebut. Di konektivitas ini terbagi menjadi dua tipe, ada circular dan non-circular. Circular ini dia lebih mementingkan yang penting datang ke tempat sucinya saja, dan tidak semua objek di situ dikelilingi. Untuk non-circular, ini dia itu lebih fokus kepada tujuan akhirnya yang merupakan goals. Yang kedua ada temporary stay. Temporary stay ini berhubungan dengan human activity, ritual, dan sejarah. Temporary stay ini merupakan titik journey yang berperan sebagai transformasi mental dari titik awal ke titik akhir. Yang ketiga ada holy place. Holy place ini dapat kita identifikasi dengan ciri-ciri arsitektur tradisional kelenteng. Yang keempat ada attractive. Attractive ini dapat diidentifikasikan dengan teori good arsitektur dari Vitruvius. Dalam teori Vitruvius ini mengatakan bahwa sebuah arsitektur yang baik harus memiliki 3 poin utama. Yang pertama ada firmitas atau daya tahan. Dalam aspek kedua ini ada aspek non-teknis. Dalam aspek non-teknis ini terdapat benefit. Untuk benefit ini merupakan aspek non-teknis karena belum bisa diukur dengan teori-teori arsitektural. Keuntungan-keuntungan ini juga bisa dapat dirasakan dan didapatkan dari berbagai individu. Keuntungan ini bersifat relatif karena tergantung dari individu itu sendiri. Keuntungan ini tuh dapat dibagi dua. Ada keuntungan spiritual dan material. Keuntungan spiritual ini contohnya ketika kita melakukan ritual, kita dapat mendapatkan keuntungan seperti ketenangan batin. Untuk preseden, saya ada memilih 2 preseden. Yang pertama ada Panchakroshi in Varanasi, India, dan yang kedua ada Sarnath Pilgrimage Tourism, India. Yang pertama ini, yang Panchakroshi ini, dia memiliki rute yang bertipe sirkular, dan yang Sarnath ini memiliki tipe non-circular. Untuk temporary stay pada Panchakroshi ini, dia melewati beberapa tempat yang mayoritas merupakan wihara untuk umat beragama Hindu. Untuk Sarnath Pilgrimage ini, temporary stay-nya merupakan sebuah museum yang menceritakan tentang perjalanan Sang Buddha dari
dia sebelum menjadi sang Buddha hingga dia sudah mencapai pengenalan sempurna. Untuk holy place di Panchalokosi, semua objek-objek pilgrimage tourism di sini itu bersifat holy, bersifat sakral, karena semuanya tuh rata-rata merupakan tempat ibadah. Dan untuk Sarnath, semua objek pilgrimage di sini juga bersifat sakral. Namun untuk Archaeological Museum ini tuh tidak terlalu sakral karena dia tuh hanya merupakan museum perjalanan sang Buddha, bukan merupakan tempat ibadah. Dan untuk atraktif, mereka semua ini dua-duanya memiliki kekokohan, keindahan, dan juga kesesuaian fungsi dari setiap masing-masing objek tersebut. Dan untuk benefitnya, untuk yang Panchalokosi ini, mereka bisa mendapatkan benefit secara spiritual maupun material. Spiritual di sini tuh dengan melakukan ritual-ritual yang ada di sana, dan untuk material kita bisa meningkatkan pendapatan negara dengan adanya turisme yang menarik seperti ini. Dan untuk yang Sarnath, pada titik journey-nya di spiritualnya itu kurang, karena dia ini hanya merupakan sebuah museum, dan di dalam sini orang tidak melakukan ritual apapun. Selain itu di Sarnath ini, di yang Taman Rusa dan Calokan di stupanya, di situ orang-orang bisa melakukan ritual sehingga dia. Dari dua presiden di atas, kita dapat mengetahui bahwa sebuah pilgrimage tourism harus memenuhi komponen-komponen seperti konektivitas, temporary stay, holy place, attractive, dan benefit untuk dapat menjadikan wisata itu menjadi tempat wisata ziarah yang baik. Kawasan Pasar Lama Tangerang ini terbagi menjadi 3 bagian, yaitu kawasan Stasiun Tangerang, kawasan Masjid Agung, dan kawasan Kota Lama. Di sini, penulis akan berfokus pada kawasan Kota Lama. Dalam kawasan Kota Lama ini terdapat beberapa cagar budaya, yaitu Masjid Kali Pasir, Museum Benteng Heritage, dan Kelenteng Bontek Bio. Museum Benteng Heritage ini merupakan museum yang berasal dari sebuah rumah yang mengandung arsitektur tradisional kelenteng yang kemudian dirombak menjadi museum dengan mempertahankan kealamiahannya. Kelenteng Bontek Bio ini merupakan salah satu kelenteng tertua di Tangerang dan usianya sudah mencapai kurang lebih 300 tahun. Di dalam kawasan Kota Lama ini juga terdapat banyak sekali rumah-rumah yang mengandung arsitektur tradisional kelenteng yang biasa kita bisa bedakan dengan bentuk atapnya. Namun, banyak juga dari bangunan-bangunan tua tersebut yang kini sudah tidak terawat. Oleh karena itu, kita bisa memanfaatkan bangunan-bangunan tua tersebut sehingga menjadi lebih bermanfaat. Selain itu, lokasi kelenteng Bontek Bio yang akan menjadi tujuan utama kita ini terletak di tengah-tengah pemukiman dan pasar. Akses masuk untuk ke kelenteng ini juga harus melewati pasar yang kondisinya kurang nyaman. Kondisi pasar di sini tuh seperti kayak ada paving rusak, banyak sampah, becek ketika hujan, dan lain sebagainya. Untuk rumah-rumah yang berpotensi menjadi cagar budaya baru ditandai dengan warna merah. Ketika kita menganalisa site ke dalam teori, kita dapat membaginya menjadi 3 titik, yaitu starting, journey, dan goal. Titik starting di sini kita bisa mengambil pasar karena dia merupakan akses untuk ke tujuan kita, yaitu kelenteng Bontek Bio. Kondisi pintu masuk untuk ke kelenteng ini berupa pasar yang kondisinya kurang nyaman dengan paving jalan yang rusak dan kurang menarik. Pasar ini juga terbilang sempit untuk dijadikan rute pilgrimage tourism. Untuk titik journey, banyak bangunan-bangunan yang dapat kita gunakan sebagai temporary stay bagi para turis sebelum menuju goals. Sebenarnya ada Museum Bontek Bio, namun Museum Bontek Bio ini kurang cocok untuk dijadikan pilgrimage tourism. Lalu untuk goals kita sudah ada kelenteng Bontek Bio. Untuk goals pilgrimage tourism di kawasan ini sudah jelas merupakan kelenteng Bontek Bio yang merupakan salah satu kelenteng tertua di Tangerang. Kelenteng ini juga menjadi tempat ibadah utama bagi masyarakat sekitar. Namun, belum banyak orang luar yang mengenal dan mengetahui keberadaan kelenteng ini. Oleh karena itu, penulis ingin memperkenalkan kelenteng ini lewat pilgrimage tourism. Kawasan Pasar Lama ini memang bukan merupakan tempat yang sakral, namun di dalamnya terdapat objek sakral yang bisa kita kunjungi dan tunjukkan. Untuk hasil analisa kawasan ini ke dalam teori komponen pilgrimage tourism, kita dapat merangkum bahwa kita membutuhkan starting point yang lebih layak dan titik journey atau temporary stay untuk melengkapi pilgrimage tourism tersebut. Kita juga bisa membuat rute yang nyaman untuk pengunjung sehingga pengunjung tidak kelelahan dan merasa kesulitan jika ingin datang lagi sendiri tanpa mengikuti tour. Dari blok Kota Lama tersebut, saya akan memperkecil site menjadi hanya mengambil Gang Cilame, Gang Cilarap, dan Gang Cilangkap. Untuk positifnya di sini tuh dekat dengan akses, banyak bangunan yang berpotensi, dan untuk negatifnya banyak paving jalan yang rusak. Kemudian untuk konsep rute pilgrimage, saya ada 2 alternatif.
Untuk yang pertama, memiliki kelebihan, pengunjung bisa mengelilingi kawasan secara lebih optimal, kelenteng Bontek Bio sebagai goals bisa terrealisasi, pasar bisa menjadi hal yang unik untuk dilewati, dan pada bagian depan kelenteng terdapat bangunan-bangunan berarsitektur Tionghoa. Dan untuk kekurangannya, agak sulit untuk memaksa pengunjung untuk berjalan melewati perumahan warga yang tidak ada wisatanya sama sekali. Lalu rute agak jauh dari kompleks. Kemudian turis akan merasa kurang nyaman ketika melewati pasar yang sempit, tidak ada tempat untuk meletakkan starting point, dan melewati pasar bisa menjadi akses yang kurang efektif untuk tujuan berziarah. Lalu untuk alternatif kedua, memiliki keuntungan seperti rute yang diambil mudah karena hanya lurusan gang, rute tidak bertele-tele sehingga pengunjung tidak dipaksa untuk jalan di rute yang tidak ada wisata, namun tidak mengurangi kesan ziarah di dalamnya. Lalu banyak bangunan-bangunan kosong yang berpotensi di sepanjang rute ini. Kemudian pada bagian depan kelenteng terdapat bangunan-bangunan berarsitektur Tionghoa yang masih dihuni dan bisa dinikmati kealamiahannya. Untuk kekurangannya, pengunjung tidak mengitari kawasan secara maksimal. Untuk kesimpulan rute pilgrimage ini, saya memilih alternatif 2 karena alternatif 2 lebih efektif dibanding alternatif 1. Untuk konsep letak bangunan, penulis memilih 4 lokasi dan mengelompokkannya menjadi 2 bagian. Dari 2 kelompok tersebut, penulis akan memilih yang mana yang lebih efektif. Dari hasil analisa tersebut, kita dapat melihat bahwa alternatif 2 lebih efektif untuk dijadikan starting point dan temporary stay. Untuk kondisi sistem tapak, kedua bangunan ini merupakan bangunan kosong yang tidak berpenghuni. Dan untuk konsep desain, penulis menggunakan konsep desain stacking di mana akan membuat bangunan tersebut terlihat bersahabat dengan bangunan di sekitarnya. Penulis juga akan menggunakan atap bergaya arsitektur tradisional Tionghoa. Selain itu, penulis juga menerapkan tipe-tipe denah arsitektur tradisional Cina. Hal-hal tersebut dapat kita lihat dari gambar denah, potongan, dan perspektif yang ada di layar. Untuk pusat informasi ini terdiri dari 2 lantai, dan yang lantai 1 dikhususkan untuk umum yang di dalamnya terdapat titik kumpul, tempat menjual souvenir, dan pusat informasi. Sedangkan lantai 2 lebih private yang berfungsi sebagai perkantoran bagi pilgrimage tourism itu sendiri. Untuk bangunan kedua yang merupakan sebuah museum, bangunan ini lebih bersifat semi-publik di mana pada lantai 1 terdapat ruang kumpul, toko souvenir, dan meja informasi. Sedangkan lantai 2 berisi pameran barang-barang museum. Dan untuk lebih jelasnya, saya akan menampilkan sebuah video yang menjelaskan desain saya tersebut.